Podcast Mahir, podcastnya mahasiswa tingkat akhir. Hello Stresizen, welcome to Podcast Mahir bersama gue Rizka Yuliana dan rekan gue Bagus Aprianto. Oke Riz, hari ini kita lupakan dulu segala hal yang meningkatkan hormon stres kita, karena di podcast Mahir kali ini kita bakal banyak ngobrolin sesuatu yang seru banget dan pastinya bermanfaat nih. Waduh, mantep banget nih ya. Gue juga udah gak sabar sih Gus mau mulai ngobrol soal isu kali ini. Tapi emangnya kita mau bahas apa sih di podcast kali ini, Gus? Oke, di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang suatu fenomena yang lagi dirasain sama sebagian besar remaja di Indonesia, yaitu fenomena remaja jompo. Oh, fenomena remaja jompo. Waduh, gue jadi agak kesindir banget nih ya kalau lu ngomongin tentang remaja jompo. Tapi kayaknya di rumah dan Sobat Mahir lainnya tuh masih banyak yang belum tahu sih Gus apa itu remaja jompo. Mungkin kita kasih tahu dulu kali ya. Oke, jadi remaja jompo ini tuh sebenarnya hanya panggilan aja yang dikasih sama netizen di sosial media buat anak muda yang umur segini tapi udah gampang ngerasa capek, pegel, sakit kepala, sakit pinggang, lemah, letih, lesu, dan lunglai. Nah, biasanya remaja jompo ini tuh nggak bisa hidup tanpa adanya koyo, minyak angin, dan sebagainya itu nih. Nah, kalau kata Tulus tuh, kau jadi bagian hidupku. Oh iya benar-benar gue inget juga sih lagu Tulus yang itu dan gue ngerasa emang udah jadi bestie sih si Koyo sama minyak kayu putih ini. Tapi ngomong-ngomong nih ya Gus ya, gue ngerasa juga banyak banget anak muda zaman sekarang yang termasuk ke spesies remaja jompo ini. Lu ngerasa juga gak sih? Iya, bener banget. Gue juga ngerasa nih, apalagi kalau dilihat-lihat, makin banyak aja nih anak muda yang mudah merasa tertekan nih, Riz. Kalau kata anak Jaksel tuh over pressure banget gak sih? Iya bener banget sih karena pressure dari kehidupan ini tuh kan datang dari berbagai penjuru nih Gus ya. Jadi nggak heran sih kalau banyak remaja yang udah ngerasa loyo dan juga udah ngerasa lemes karena tekanan hidup. Tapi ngomong-ngomong nih ya Gus ya, lu tahu nggak sih kira-kira kenapa fenomena kejompoan ini tuh bisa secepat ini dirasain sama anak muda Indonesia? Kalau yang berdasarkan gue lihat dan gue rasakan juga nih, fenomena kejompoan ini tuh disebabkan karena kita tuh masih kurang aktivitas fisik sih, Riz. Fisik kan tuh fisik, nah, apalagi kita yang sekarang hidupnya tuh udah serba online nih, Riz. Pasti sering banget duduk berjam-jam di depan laptop tuh sampai pegel ya kan? Aduh, sampai salah ngomong gitu ya, bener. Oke, gue juga ngerasa sih si kejompoan ini tuh jadi hal yang momok banget di anak muda zaman sekarang. Dan kayaknya capek juga sih kalau mulai beraktivitas fisik gini karena kalau nggak kepepet SG gue juga males sih. Nah iya, makanya itu nggak heran banget kalau sekarang tuh makin banyak anak muda tuh udah pada jompo. Nah tapi Riz, sebenarnya tuh bisa loh kita tuh memutus mata rantai kejompoan di muka bumi ini, yaitu dengan melakukan germas. Nah lu tuh tahu nggak sih germas itu apaan? Germas, gue pernah dengar cuman kepanjangannya gue lupa Gus. Apa ya gerakan emas-emas kali ya? Atau apa nih? Waduh, gerakan emas-emas. Serem juga ya kalau dibayangin. Apa sih emang Gus arti germas ini? Aduh, bukan gerakan emas-emas dong. Nah, makanya nih lu punya HP tuh jangan buat scroll TikTok doang. Nah, jadi germas itu nih dengerin dulu nih baik-baik ya. Germas itu Oke. singkatan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, germas ini tuh gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Gitu, Riz. Lu udah inget belum? Oke, gue udah inget dan udah nangkap juga sih poin dari Germas ini dan kayaknya banyak juga gue lihat poster-poster selama pandemi ini tuh membahas tentang Germas gitu. Tapi ngomong-ngomong program kerja Germas ini tuh baru atau gimana ya? Soalnya kayaknya gue rasa kurang viral ya Gus di masyarakat. Nah ini dia, sebenarnya nih ya, program Germas ini tuh udah ada dari tahun 2016. Dan bahkan tahun 2020, Germas ini tuh meningkat peringkat kedua top of mind masyarakat tentang program kesehatan yang paling dikenal. Nah bahkan kalau dipresentasiin ini, hampir 51% masyarakat udah mulai mengenal Germas, Riz. Oke. Berarti udah cukup lama juga nih ya program Germas ini. Emang sepenting itu ya Gus ada program Germas ini nih?
Penting banget dong, Riz, karena banyak banget manfaat yang bisa masyarakat dapetin kalau mereka udah rutin menerapkan Germas di kehidupan sehari-hari. Karena tujuan Germas ini tuh untuk menurunkan faktor risiko utama kematian akibat penyakit menular, penyakit tidak menular, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan juga stunting, Riz. Oh gitu, oke. Berarti cukup banyak banget ya manfaat yang bisa kita dapetin dari Germas ini. Tapi kayaknya meskipun banyak yang udah tahu juga, kayak tadi lu bilang ya 50% orang udah tahu. Kayaknya masih banyak banget masyarakat yang mager gak sih Gus buat nerapin si Germas ini? Nah, itu dia poinnya, Riz. Sebenarnya masyarakat tuh mikir udah yang jelek-jelek aja nih soal Germas ini. Karena kebanyakan orang mikir kalau Germas ini cuma semata-mata olahraga yang berat-berat aja. Padahal tuh hasilnya enggak loh. Oh gitu, soalnya kalau di bayangan gua sebagai orang awam sih juga langsung ngerasa ditodong untuk nge-gym gitu kan, kayak yang lagi viral di TikTok. Tapi emang harusnya apa sih yang bisa kita lakuin nih Gus selain nge-gym dan olahraga berat untuk melaksanakan si Germas ini? Banyak banget nih hal yang bisa lu lakuin nih. Salah satunya itu aktivitas fisik yang gampang-gampang aja tuh. Contohnya kayak nyapu sama ngepel itu tuh termasuk Germas, Riz. Oh gitu, berarti banyak banget hal-hal yang gampang kita lakuin ya, hal-hal sepele gitu untuk melakukan si Germas ini. Oke deh, berarti selain itu kira-kira gimana ya Gus cara yang bisa kita lakuin biar masyarakat ini bisa lebih menerapkan Germas dan lebih tahu lagi gitu? Banyak banget nih yang bisa kita lakuin. Salah satunya nih dengan memanfaatkan sosial media yang setiap hari kita gunain. Nih kalau lu sadar konten Ada In My Life yang kerjanya beberes rumah aja tuh. Padahal tuh rumah tuh kagak ada debunya. Nah itu tuh termasuk salah satu cara yang bisa kita lakuin untuk promosiin Germas, Riz. Oh iya, gue inget juga sih konten yang lo bilang Ada In My Life itu yang salah satunya juga bersihin toilet sampai kinclong kayak masa depan Rafathar kan tuh. Ya bener. Berarti selain konten Ada In My Life, konten How Much I Spend in a Day juga termasuk kali ya gue. Soalnya itu kan juga dia keliling mall tuh, capek sambil belanja gitu kan. Lebih masuk ke aktivitas fisik juga ya berarti ya. Iya, konten itu juga termasuk sih, tapi selain membakar kalori, konten itu cukup menguras isi dompet sih ya, Riz. Nah, tapi intinya kita harus bisa ambil sisi positifnya aja nih dari apa yang kita lihat dari sosial media tersebut. Oke, benar sih. Gue juga termasuk orang yang gampang banget terpengaruh tren sosmed. Jadi kayaknya harus semakin banyak orang yang memanfaatkan sosial media untuk membagikan hal-hal positif. Contohnya untuk kayak tadi itu ya aktivitas fisik gitu. Nah, itu dia. Intinya tuh untuk suksesin program Germas ini sebenarnya bisa kita mulai dari diri kita sendiri dan kita harus bisa membagikan kebiasaan ini ke orang lain lewat berbagai cara, salah satunya dari sosial media kita. Dan kita juga tentunya bisa menjadi role model buat orang di sekeliling kita loh. Oke, benar banget sih. Karena kayaknya buat nerapin gerakan hidup sehat itu kita butuh contoh nyata ya, biar nggak kayak obat diet tuh kan, suka yang banyak yang hoax gitu kan. Nah iya bener banget. Nah lu udah paham kan poinnya? Balik lagi nih kita ke fenomena remaja jompo yang udah kita bahas. Jadi mulai sekarang kita harus memutus mata rantai kejompoan ini dengan menerapkan Germas. Nah Riz, lu nggak mau kan nantinya anak cucu lu pada lemes semuanya kayak permen Yupi? Waduh, nggak mau lah mental tempe aja gue ogah, apalagi mental Yupi kan lebih murah tuh gope. Oke deh, mungkin kayaknya kesimpulannya buat ngeviralin Germas ini tuh kita sebaiknya banget nih ya, banyak cara gampang yang bisa kita lakuin, salah satunya dengan nge-share aktivitas fisik kita di sosial media. Oke lah Gus, berarti mungkin mulai sekarang gue bakal lebih rutin lagi untuk nge-vlog nih. Sekarang gue pengen langsung OTW GBK sambil nyari mas-mas SCBD, kayaknya baru pada balik kantor sih jam segini, siapa tahu kan sambil Germas dapat jodoh. Aduh, ada niat terselubung juga ya lo. Oke, kalau gitu gue juga mau buat konten Ada In My Life dulu dah mancing gue. Nah, mending kita tutup aja kali ya podcast Mahir kali ini. Semoga informasi yang tadi udah kita sampaikan bisa bermanfaat bagi orang banyak dan harapannya semoga masyarakat dapat ikut untuk melakukan Germas ini. Iya bener banget, dan semoga spesies remaja jompo ini mulai berkurang ya, biar hidupnya tuh lebih produktif lagi. Oke deh, sekian podcast Mahir episode ini. Gue Bagus Aprianto. Dan gue Rizka Yuliana, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Mahir berikutnya. Dadah!